Ya pemirsa, sama-sama kita akan menyaksikan jalannya persidangan yang tengah berlangsung. Cirebon menyebabkan munculnya keadaan baru berupa keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina Cirebon. Keyakinan sebagian masyarakat yang menyatakan para pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina Cirebon makin kuat setelah permohonan pra-peradilan kuasa hukum Peggy Setiawan dikabulkan pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 Pit/2024 PNBDG. Jika menilik kasus Vina Cirebon, sangat masuk akal para pemohon PK mempunyai keyakinan yang kuat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Sengkon dan Karta, kasus Kemat dan David dalam pembunuhan Asrori di Jombang tahun 2008 dan kasus 6 orang pengamen Cipulir yang dituduh membunuh Diki Maulana pada tahun 2017 terjadi pada diri para pemohon PK. Karena setidaknya terdapat beberapa persamaan fakta yang menyertai kasus-kasus itu dengan kasus Vina Cirebon, yaitu semua terpidana atau tertuduh adalah orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan. Kedua, pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation. Ketiga, penghukuman atas pelaku lebih didasarkan pada hanya pengakuan tersangka belaka. Yang perlu digarisbawahi dalam pengungkapan kasus-kasus terdahulu seluruhnya diungkap dengan adanya mengandalkan pengakuan para terpidana. Untuk sampai pada adanya pengakuan tersangka atau terdakwa atau terpidana, metode penggunaan kekerasan dan pemisahan kerap menjadi pilihan yang paling mudah, sedangkan penggunaan metode scientific crime investigation bukan pilihan terbaik yang dilakukan. Hal ini disinyalir terjadi dalam kasus Vina Cirebon, di mana proses pengungkapan atau pembuktian awal tidak didukung proses scientific crime investigation. Hal mana diakui dengan tegas oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ketika menyampaikan arahan di hadapan wisudawan STIK PTIK yang dibacakan oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto pada acara wisuda STIK PTIK pada hari Kamis 20 Juni 2024 yang lalu, bahwa yang paling naif jika proses pengungkapan atau pembuktian awal kasus Vina Cirebon justru berangkat dari kerasukan atau kesurupan teman korban Vina yang bernama Linda yang terjadi pada hari ketiga pasca kematian Vina. Dalam kesurupannya itu Linda menerangkan bahwa yang merasuki tubuhnya adalah arwah Vina dan di hadapan kakak kandung Vina yang bernama Marliana. Linda menerangkan secara detail kejadian yang menimpa Vina. Rekaman suara kesurupan Linda itu kemudian direkam oleh Marliana dan diserahkan kepada saksi Rudiana, dan keesokan harinya saksi Rudiana beserta bawahannya melakukan penyelidikan peristiwa kematian Eki dan Vina ke lokasi sekitar tempat kejadian perkara. Walaupun proses Cirebon ketika menangani peristiwa kematian Eki dan Vina sudah sampai pada kesimpulan bahwa kematian Eki dan Vina adalah diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Apabila benar, sekali lagi, apabila benar penyelidikan